hadir. Oh iya. Saya di sini ya. Izin duduk ya Pak. Iya, silakan. Baik, Mas Bambang, sebelum kita mulai, gimana kabar Bambang hari ini? Baik, lanjutkan. Apa ada hal yang menarik yang kamu alami akhir ini? Jadi ini kebetulan saya mengalami di belakangan hari ini saya turun atas pelajaran di beberapa pelajaran kebetulan. Jadi mulai kamu turun di beberapa mata kuliah gitu. Ya, Sebelumnya kamu semester berapa? saya masih semester 2 pada bulan Semester 2 ya. tapi udah Turun ya, mata kuliah. jadi di semester 1 saya baru sih lagi naik ke semester 3 saya menurun tuh di semester 2 itu panduan. Jadi sebenarnya dulu dalam sesi ini saya ingin sampaikan bahwa semua yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia. Artinya saya tidak akan membagikan isi pembicaraan ini kepada siapapun tanpa izin Mas Bambang. Kecuali ada hal yang berkaitan dengan keselamatan Bambang. Kalau setuju dengan hal ini, setuju, lanjut. Jadi boleh saya tahu nggak apa yang membuat Mas Bambang datang ke sesi konseling ini? Tadi kan sudah mengibulnya ada ceritain ya, jadi saya mengalami penurunan di semester 2 dan saya ingin memperbaikinya di semester 3 ini Pak. Jadi kamu mengalami penurunan di semester 2 kerja gitu loh ya? Enggak, jadi di semester 1 kan nilai saya tinggi ya, IPK saya 2,9. Nah, saya di semester 2 ada penurunan. Nah, dan di semester 3 ini saya pengen menaiki IPK saya. Tapi itu penurunan nilainya semua mata kuliah atau beberapa saja? Enggak, kan setiap semester tuh pasti ada ininya kayak matkul udah gitu. Jadi kayak pengen di semester 3 lah pengen saya butuhin lagi untuk naik ke IPK yang sebelum pernah saya dapat di semester 1. Ya maksud saya dari semua mata kuliah itu kira-kira rata nilainya kecil semua atau beberapa nilainya kecil itu Di semester 2 ya di semester 2 itu ada yang turun kayak ada kesulitan lah kalau boleh ya. dari semua yang kamu sampaikan tadi menurut Mas Bambang apa yang Mas Bambang inginkan saat ini? Itu saya pengen menaiki nilai saya di semester 3 ini. Jadi Mas Bambang pengennya nanti semester 3 itu nilainya lebih saja itu Ya, tinggi dari sebelumnya, kayaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini saya boleh tahu kan kegiatan apa aja yang biasanya Mas Bambang lakukan sehari-hari? dari bangun tidur Ya, Pak. Mas. Jadi ini Pak, pertama saya bangun di jam 5. Saya jam 5 sholat subuh. Terus Lima sholat subuh. ya sholat subuh ke masjid. Masih tak sholat subuh Pak? Ke masjid saya mau saya. Nah setelah itu di pukul saya tidur lagi tuh sampai pukul 7. Nah 7 saya rapi-rapi. Terus habis itu saya ke kampus untuk jam 7.30 soalnya masuknya jam 7.30. Nah habis masuk ke kampus saya masuk itu sampai jam 12.30. Saya biasanya habis keluar dari kampus itu tinggal pulang. Saya nongkrong dulu. Mana kalau dulu masih Biasa dia teman saya nongkrong kayak nongkrong ke kafe dulu yuk. Terus saya kayaknya nongkrong sampai kadang sampai maghrib, malah sampai jam 9 pernah sampai jam 9. Nah habis setelah jam 9 ya udah saya pulang paling tidur. Nah habis itu ya udah balik lagi ke ini ya. Nah, menurut saya itu dari awal nih saya evaluasi. Kamu bangun jam kalau bisa itu
saya di 5. Mungkin daerah saya sangat jadi menurut saya seperti itu aja yang sama. Setelah sholat subuh itu mas itu jangan langsung tidur. Mas bisa lakukan prepare untuk berangkat kuliah. Jadi mas bisa datang lebih awal di kampus di kelas. Nanti di kelas mas itu bisa melakukan evaluasi pembelajaran atau ya baca-baca buku lah. Kalau bisa sih sangat itu. Nah, sampai jam 12.30 kalau bisa sama itu manfaatin waktunya sebaik mungkin. Jangan nongkrong gak jelas. Sekarang ada pada kita Mas Bambang. Mas Bambang pas nongkrong bahasa tentang apa? Gak ada tentang bahasa bisa atau apa kan? Saya kadang sih kayak membahas kehidupan, kehidupan tentang sharing ya, sharing gitu lah, bagi ilmu sampai itu. Ya sebenarnya kalau misalnya tentang itu sih ya pengen aja. Cuma jangan sampai di sini malam itu Mas Bambang. Karena aku masuk ke apa di sini Kayak terus saya gitu menurut saya tuh. Kalau saya juga harus ya. Terus saya juga kayak bilang gini, udah itu dia aja, masih dia segini santai. Sebenarnya hal itu tidak perlu diikutin karena itu sebenarnya ada benefitnya. Jadi lebih baik untuk kelar kuliah itu kalau bisa ya pulang, kecualinya itu ada kegiatan seperti kerja kelompok atau enggak mengerjakan tugas bareng itu mungkin bisa ditunda dulu semuanya. Itu untuk sharing-sharing atau enggak nongkrong nggak jelas itu sebenarnya boleh, cuma ya buat sejenak aja, maksudnya ya 2 jam lah maksimal, nggak perlu berlebihan. 2 jam berlebih itu kayaknya nggak pernah dia yang penting ada benefitnya. Ini waktunya juga ikut belajar. Tapi kan katanya saya masih awal baru masuk ya Pak ya. Itu kalau misalnya kayak tentu jangan kayak seperti anak kampus buku yang dimana pulang masuk pulang kayak terus kita dapat realisasi dari teman-teman itu gimana gitu. Saya mengikuti kata-kata itu Pak. Untuk statement kayak gitu sebenarnya itu statement untuk ajuan atau ajakan untuk Mas Bambang itu ikut organisasi. Jadi sebenarnya itu ya boleh-boleh aja nggak kuku, tapi ada ikut organisasi yang jelas gitu kan. Sebenarnya kalau organisasi kan kalau nongkrong nggak nongkrong nggak jelas kayak Mas Bambang tadi bilang kan. Organisasi itu kan kayak ngelakuin aktivitas yang positif ya kan. Nah sebenarnya itu kayak boleh-boleh aja mengikuti kegiatan organisasi. Cara lama-lama pun kaki supaya dulu jangan meninggalkan tugas-tugas kewajiban Mas Bambang. Soalnya saya sering ketemu klien saya tuh dia ikutin organisasi tapi tugas-tugas kewajiban itu diabaikan. Banyak yang seperti itu, jadi masuk mungkin jangan sampai jadi seperti itu. Ya, nah saya juga takut juga kayak ini kata-kata ini oleh bilang juga bahwa misalnya kayak organisasi ini kayak di organisasi di kampus saya itu kayak agak sedikit gak bener gitu lah. Jadi dimana kayak ada acara yang dimana kayak kita nginep bareng. Nah itu kan jadi kayak orang tua saya juga nggak mengizinkan saya untuk kayak nginep di luar sana dan jelas gitu kan. Walaupun itu dari organisasi gitu. Dan terus juga kayak kampus saya juga kebanyakan kayak ya yang organisasi yang kadang-kadang malam sampai lupa waktu, malah sampai bilang alasannya organisasi terus malah nginep ke rumah teman. Kayak gitu sih, jadi saya gak boleh organisasi, makanya saya kan cuma ngomong tapi di 9 doang, kayak dibatasi sama orang tua saya. Sudah kegiatan organisasi itu yang sampai larut malam itu kayaknya itu karena kebanyakan nongkrong. Padahal dalam kegiatan itu nggak mungkin sampai larut malam. Seperti itu, mungkin kamu bisa ngelakuin masuk organisasi
kasih ke orang tua alasan yang jelas, serta jangan terlalu banyak waktu di organisasi, maksudnya jangan sampai berlarut-larut juga lah. Ambil juga sisi positifnya, jangan negatifnya, karena segala hal itu apapun itu pasti ada positif dan negatifnya. Jadi mungkin ambil dari sisi positifnya aja di organisasi, jangan ngikutin nongkrong sampai jam malam misalnya sampai larut-larut itu saya jangan. Jadi gimana ya Pak ya untuk kayak saya harus nilai saya ini agar nilai saya meningkat kali ini jadi apa yang harus saya lakukan ya? Nah, jadi yang saya pahami permasalahan yang tadi, kamu tuh merasa nilaimu turun karena kamu mulai kurang fokus belajar dan lebih sering menunda belajar tugas, dan kamu juga ingin memperbaikinya agar bisa naik semester dengan nilai yang lebih baik. Apakah saya nangkap itu dengan benar? Ya Pak, benar sekali. Kurang lebih seperti ya Yang saya mau. Nah, jadi menurut kamu Mas Bambang, apakah kebiasaan kamu saat ini seperti jarang belajar rutin dan sering menunda tugas membantu kamu mencapai keinginan untuk memperbaiki nilai? Apa yang kamu rasakan setelah melihat nilai-nilai yang turun? Saya melihat saya turun, saya merasa kayak gagal dan terus frustasi lah atas nilai saya turun itu, dan saya nggak tahu harus kayak gimana lagi cara turunnya buat. Jadi sangat menyesalkan. Ya misal banget saya. Nah, yang sudah terjadi, menurut Mas Bambang, apa yang perlu Mas Bambang ubah agar keinginan tercapai? Apakah Mas Bambang bersedia mencoba beberapa langkah dulu agar Mas Bambang tidak merasa terbebani? Ya saya bersedia Pak, tapi saya itu yang bingung apa yang harus saya ubah dulu. Nah, jadi seperti ini. Kalau Mas Bambang bisa menyusun rutinitas Mas Bambang, langkah apa yang menurut Mas Bambang bisa lakukan? Bagaimana kalau kita coba buat rencana yang realistis? Misalnya belajar 30 menit setiap malam setelah maghrib, lalu mengurangi bermain HP saat waktu belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanya kepada dosen jika tidak paham, jadi aktif dalam kelas. Nah, mari kita tulis rencana tindakan kamu ya, Bang. Yang pertama adalah membuat jadwal belajar sederhana. Yang kedua, belajar 3 kali seminggu selama 30 sampai 45 menit. Yang ketiga, memberi batasan waktu pada penggunaan HP. Yang keempat, mencari target nilai yang ingin dicapai di mata kuliah tertentu. Nah, jadi supaya kamu bisa makin semangat, gimana kalau Mas Bambang menuliskan komitmen kamu itu di selembar kertas? Tulis nama Mas Bambang, tujuanmu, dan langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Kamu bisa tempel di meja agar selalu terlihat. Jadi sedikit masukan saja. Jadi Mas Bambang bisa dapat kegiatan-kegiatan dari usaha saya sebutkan. Jadi bisa nanti Mas Bambang tempel di kaca atau di kamar. Jadi Mas Bambang bisa selalu ingat nih, setiap dari itu bisa selalu ingat kalau misalnya harus ikuti Mas Bambang itu biar nilainya kamu pakai semester kemarin. Terus kok udah saya catat nih, udah itu. Terus kalau ketinggalan lalu gimana ya Pak ya? Tadi saya takut sih Pak. Kalau misalnya udah catat tapi nggak ada kemampuan, berarti ada autis. Kok bisa bilang saya autis sih Pak? Nah, saya ada masalah. Jadi kemungkinan kalau bisa seseorang memiliki nilai yang turun dan seseorang itu udah belajar semaksimal mungkin, udah belajar kayak udah ngasih waktu buat belajar, itu nggak mungkin nggak naik nilainya. Pasti kayak dia pasti mengerti konsep materi-materi yang kita pelajari gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau misalnya kita udah belajar semaksimal mungkin, udah improve dari yang sebelumnya, itu nilai kita masih tetap jelek, kayaknya nggak mungkin. Jadi mungkin lebih giat lagi belajarnya. Tapi menurut Bapak wajar nggak sih Pak nilai saya yang awalnya kayak gini terus tiba-tiba
lagi kayak orang monster turun gitu kayak jual usaha gitu kan. Ada nggak sih? Mau pernah nggak sih kalau ini saya Sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau misalnya ada kenaikan atau penurunan itu dalam diri kita, wajar saja. Karena kita nggak bisa namanya itu stabil itu nggak bisa. Pasti ada cobaan. Nanti kayak naik turun gini kan, paham kan ini apa itu nilai salah itu naik turun iya naik turun. pokoknya ini ada dua nih paham kan. Jadi apa tuh? Kok bisa ada dua ruang spesial? Nggak bisa naik turun gitu. Kurang lebih seperti itu rapi. Bukan Pak lagi. Ya baik. Mas Bambang itu sudah hebat karena menyadari masalahnya dan rajin berubah. Dan ingin berubah. Inilah yang tidak semua orang lain bisa. Saya yakin Mas Bambang itu bisa pelan-pelan pasti. Nanti kita bisa lihat progresnya di pertemuan selanjutnya. Jadi dari sisi ini, Mas Bambang itu sudah bisa menyadari penyebab nilai yang buat untuk memperbaikinya itu sudah membuat rencana yang jelas itu langkah yang sangat baik. Apa hal yang paling berkesan dari sesi ini? Bagaimana perasaan sekarang dibandingkan sebelum masuk ruangan tadi misalnya? Jadi tenang sih gara-gara ada yang mendengarkan saya bercerita. Sebenarnya kayak saya pengen cerita ke teman saya nih nongkrong bareng sama saya, tapi saya kayak takut kita kembali turun jelek foto. Padahal saya nongkrong bareng sama dia. Saya padahal pengen dia berjuang bersama dia, tapi saya takut dia itu kayak gini. Tidak seperti sebelum Iya makanya. jadi Mas Bambang nggak ada tentang kita ya. Jadi Mas Bambang maaf ya dulu. Enggak saya ada, tapi kan malu sama cewek saya. Gengsi lah. Iya gengsi, masa bilang rumah saya turun. Terus pas lagi dibandingin dari saya sama dia, bagusan dia, makin gengsi lagi gak sih kalau jadikan laki-laki? Betul sih, makanya saya juga masih apa yang kamu masuk sebagai cowok ini kalau main ini kan. Ya. Apakah Mas Bambang bersedia datang kembali minggu depan? Kita bisa evaluasi bersama perkembangan Mas Bambang dan Mas Bambang nanti bisa ceritakan bagaimana hasil dari rencana Mas Bambang. Kira-kira kalau minggu depan lagi bisa gak Pak? Soalnya minggu depan itu saya udah ada pengalaman ini Pak. Oh, ujian dia itu ujian. Ini kurang iya bisa ini tadi apa ya? Ya jam segini nggak apa-apa. Jadi mungkin minggu depan lagi ya. Ya, minggu. Berarti 2 minggu lagi ya dapat lagi ya boleh. Bisa. Sekali saya aman minggu. Terima kasih sudah terbuka dan berani bercerita. Semoga rencana Mas Bambang berjalan lancar. Sampai jumpa di sisi berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. terima kasih ya. Mas Bambang ya? Iya. Selamat datang kembali Mas Bambang. Iya. Silakan duduk di bagian biru ya seperti biasa. Terima kasih Pak Tuan. Ya Mas Bambang. Gimana kabar Mas Bambang? Banget Pak. Senang banget saya bisa ketemu lagi hari ini. Ada kita menarik nggak minggu ini? Wah gila Pak. Saya kan minggu kemarin udah bisa itu gara-gara saya ujian ya. Nah sekarang udah disebutin nilainya saya ini Pak. Wah nilai saya meningkat Pak. Ya. Minggu kemarin kita ngobrol soal rencana belajar yang baru ya Pak. Ya Mas. Enggak, saya cuma rencana itu doang. Perkembangan saya di sekarang. Enggak, maksudnya sesi yang pertama kita kan membahas rencana belajar yang baru Mas Bambang. Mau buatin rencana belajar baru lagi nih? Enggak dong. Sabar dulu. Sabar ya. Minggu kemarin kita udah ngobrol rencana belajar baru Mas Bambang. Cara ngasih gangguan yang bikin nggak fokus. Nah,
gimana nih kabarnya sekarang, rencana belajarnya masih berjalan apa enggak? Oh berjalan Pak, itu makanya yang bilang nilai bagus. Oke, Mas. Coba ceritain deh hal apa aja yang udah Mas Bambang lakuin minggu ini. Ada nggak momen di mana Mas Bambang merasa bangga karena udah berhasil menyelesaikan tugas atau belajar sesuai jadwal? Terus ada nggak bagian yang masih bikin kamu kesulitan? Kalau kesulitan sih ya Pak, sebenarnya nggak ada. Kalau perubahan itu saya juga gimana saya tidak yang saya ceritakan Pak di pertemuan pertama itu saya masih nongkrong asik oke sama sudah itu ya kata Bapak gas ya sudah Pak jelas Pak sudah saya nggak nongkrong lagi apa menurut saya itu sekarang saya dari habis kuliah 2030 itu Iya. saya pulang saya Kenapa? ini orang tua saya dulu Kemana tuh? dia minta belanja Ya apa sih yang berpaksa bareng Oh iya. habis itu saya habis maghrib saya itu punya saya belanja yang kata bapak itu Kalau maghrib itu tadi kan udah habis kan dari itu habis maghrib maksudnya sampai lupa itu tadi Bang. ya habis maghrib saya belanja tuh sampai isya sampai isya saya nggak 30 menit kan kemarin bawa sarannya atau bawa terapinya mintanya 30 menit atau 40 menit kan nah saya itu habis sampai isya sekitar 1 jaman Pak non stop dan emang saya sebenarnya nggak suka main HP sih Pak Nggak suka main HP. iya Jadi kalau sekarang kegiatan itu ngapain? saya main komputer Sama aja dong. memang Kayak ada visual matanya itu sama aja dong Mas. berarti saya salah ya Salah. nah iya itu saya udah nggak main ya saya udah fokus tuh di minggu itu dan saya mengambilnya komputer belajar tapi saya nambahin Pak maaf ya nambahin itu jadi 1 jam 30 menit Belajarnya ya, saya saranin minggu kemarin itu 30 sampai 45 menit sih. iya nah tapi sebenarnya sih saya lebih condong belajar itu di pagi hari itu Pak makanya sebenarnya kemarin itu saya sebenarnya kayak sedikit keberatan bahwa belajarnya itu di malam hari soalnya kadang-kadang tuh kayak di malam hari tuh kayaknya ya harus tidur biar punya harus kita bangun buat belajar aja Tapi yang Mas Bambang tidurnya jam 8 jam 9 gitu. iya saya emang tidurnya anak-anak pagi banget seperti ya Malam ya, work life balance ya. ya Wah, keren banget sih Mas Bambang. Udah mulai jalanin rencana yang saya rencanain minggu kemarin nih, harus sepakatin walaupun 100% nggak sempurna gitu. sempurna sih Pak menurut saya Sempurna ya. soalnya nilai saya naik yang saya pengenkan gitu Jadi yang penting tuh kamu udah berani mulai gitu, jangan nggak pasrah. Sama proses belajarnya emang kayak gitu, pelan-pelan tapi pasti. Nah, misalnya kalau Mas Bambang udah mulai bosan atau susah juga buat konsisten, Mas Bambang itu biasanya ngapain? Mau coba cara baru supaya belajarnya lebih enak, misalnya pakai musik, belajar bareng teman atau pakai timer gitu. kira-kira bisa nggak ya Pak kalau misalnya saya belajar sama teman terus musik kayak di diskotik gitu Aduh, jangan diskotik gitu atau kayak globos gitu tadi kan apa belajar pakai musik kalau nggak teman tapi globos tuh bisa di diskotik kan kita jangan di diskotik juga Mas Bambang. Bambang mau gini, enggak juga jangan. Jadi kemungkinan belajarnya sambil apa sih namanya pakai musik, misalnya ada musik yang relax. oh berarti kayak kalau pakai musik Pak sendiri aja ya Sendiri. terus kalau mau sharing sama teman baru Jangan pakai musik. iya pakai musik makanya Iya, jangan Mas. Nah, gimana kalau bisa atur ulang nih sedikit jadwal belajarnya. Misalnya belajar 20 menit, tapi serius nih Mas Bambang. Terus istirahat sebentar, daripada harus 1 jam tapi nggak fokus. kira-kira Nah, menurut Mas Bambang udah berubah nggak dibanding waktu pertama kali kita ngobrol?
Nah, apa hal positif yang Mas Bambang rasain sejak mulai rencana belajar ini? Atau kalau Mas Bambang bisa ngomong diri sendiri, Mas Bambang mau bilang apa sebagai semangat? Kalau hal positif saya tadi kan udah bilang ya, saya itu ada perubahan. Itu ya. Terus kalau dibilang ada temuan untuk diri saya sendiri, saya ada Pak. Wajah dengan kesalahan saya. Memang gitu aja Pak. Jadi semangat saya gitu Mas. Oh iya. Saya gitu Mas. Ngomongnya ada di belakangnya. Hari ini kita udah ngobrol banyak ya. Iya. Mulai dari proses kamu, tantangan yang muncul sampai dari cara biar kamu di sini. Saya senang banget ya kamu semangat dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Terima kasih ya Mas Bambang sudah sharing hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat cukup dan tetap semangat. Ya baik, saya Mas Bambang. Kalau misalnya kamu mau datang kembali sini untuk menceritakan proyek-proyek yang saya sudah rencana yang saya sudah jelaskan itu pengen mengungkapkan gimana nanti progresnya kamu bisa datang langsung aja atau kontak saya ya. Ya baik, sekian saja Mas Bambang. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bang.